Saat Amunhotep akan memakan makanan itu, tiba-tiba saja Inarus menahannya dan mengatakan bahwa makanan itu sudah diracuni. Mereka berdua pun langsung saling menuduh satu sama lain jika akan meracuni Amunhotep. Amunhotep yang sangat marah langsung memanggil pengawal dan menyuruh mereka agar menangkap dan menghukum Amufis dan Inarus. Tapi sebelum itu Amunhotep menyuruh agar mereka mencoba makanan dan minumannya masing-masing untuk membuktikan siapa yang akan meracuninya. Inarus yang tak takut pun langsung menghabiskan minuman tadi yang akan diberikan kepada Amunhotep. Sementara Amufis yang akan memakan makanannya merasa takut dan mengaku bahwa dirinya lah yang akan meracuni Amunhotep. Tapi Amunhotep tetap akan menghukum mereka berdua karena sudah bersekongkol untuk membunuhnya. Amunhotep berencana akan menghukum penggal para pengkhianat itu. Tapi Budivar menyuruh agar bersabar sebentar karena dia akan menyelidiki siapa dalang dibalik semua ini. Karena menurutnya mereka pasti menerima perintah dari seseorang dan tak mungkin itu tindakan spontan dari mereka. Budivar pun langsung menginterogasi mereka berdua di penjara. Amufis mengatakan bahwa dia sendirilah yang merencanakan pembunuhan itu karena dia marah dengan Amunhotep yang akan menyerang kuil Amun dan membunuh para pendeta kuil. Budivar mulai curiga dengan Amufis karena dia bisa mengetahui rencana Amunhotep itu. Sementara Inarus mengatakan bahwa dia diajak oleh Amufis meracuni Amunhotep karena dia juga merasa kesal dengan Amunhotep yang akan menyerang kuil Amun. Tapi dia tidak jadi meracuni minuman itu karena dia takut terkena hukuman. Budivar lalu menyuruh prajurit memindahkan mereka berdua ke penjara Zawiyah secara sembunyi-sembunyi tanpa dikenali orang lain. Akhirnya mereka berdua pun dibawa ke penjara pusat Mesir yang bernama penjara Zawiyah. Sebelum mereka dibawa masuk, Buramuf berpesan kepada penjaga bahwa mereka berdua adalah tahanan khusus dari Amunhotep dan jika ada orang yang mencari mereka, segera melaporkan kepada Budivar. Sementara itu akhirnya Yusuf dimasukkan ke penjara sesuai keinginan Julayha. Dia diiringi seluruh penghuni istana yang sangat mencintainya. Saat akan meninggalkan istana, semua tampak bersedih karena akan segera berpisah dengan Yusuf yang sudah membuat istana itu menjadi sangat nyaman. Yusuf akhirnya tiba di penjara dan masuk seperti tahanan lainnya. Di dalam, dia melihat ada seorang tahanan yang sedang menyiksa tahanan lain. Yusuf langsung berusaha menghentikan orang itu. Namun, para tahanan lain memperingatkannya agar Yusuf tidak ikut campur karena akan membahayakan dirinya sendiri. Namun, Yusuf tetap berusaha menghentikan orang itu hingga akhirnya dia dihentikan oleh Yusuf dan para tahanan lain terkejut dengan keberanian Yusuf itu. Penjaga yang melihatnya pun langsung masuk dan menghentikan mereka berdua berkelahi. Kidamin, kepala penjara langsung memarahi Yusuf karena baru saja masuk, dia sudah membuat keonaran dalam penjara. Tapi, untungnya tahanan yang disiksa tadi membela Yusuf dan mengatakan bahwa yang membuat keonaran sebenarnya adalah Nini Vergi. Karena kejadian itu Yusuf dan Nini Vergi dihukum cambuk karena telah berbuat keonaran di dalam penjara. Nini Vergi mendapatkan 100 cambukan, sementara Yusuf 50 cambukan. Setelah dihukum, Nini Vergi dibawa ke penjara Soleiter karena dia selalu menyebabkan kekacauan di dalam penjara. Sementara Yusuf yang masih merasa kesakitan didekati para tahanan lain yang mulai tertarik kepadanya karena hanya dialah yang berani melawan Nini Vergi selama ini. Mereka juga menanyakan siapa sebenarnya Yusuf dan kenapa dia bisa dipenjara. Yusuf pun langsung memperkenalkan dirinya dan menjelaskan bahwa dia tidak menuruti perintah majikannya Julayha, makanya dia dikirim ke penjara ini. Sementara itu Julayha merasa aneh karena Yusuf pergi ke penjara bukannya merasa takut, tapi dia malah merasa seperti bebas dari sebuah kurungan. Kalimama kembali menghasut Julayha bahwa dia yakin sebenarnya lagi Yusuf akan merasa kehilangan nikmatnya berada di dalam istana. Kembali ke penjara, ternyata Yusuf mengenal sosok Nini Vergi yang sebenarnya
Dia adalah mantan penjaga istana Potifar yang dulu sempat ditangkap oleh Yusuf saat kecil karena mencuri barang berharga milik Zulaiha. Nini Vergi yang mulai mengingat kejadian itu pun semakin marah kepada Yusuf dan akan membalaskan dendam kepadanya. Yusuf juga sempat menanyakan tentang Inarus dan Amophis yang ditempatkan di penjara terpisah. Dia merasa bahwa mereka berdua tidak terlihat seperti penjahat. Lalu salah satu tahanan mengatakan bahwa mereka adalah tahanan baru dan pastinya mereka berbuat kejahatan yang sangat besar. Makanya ditempatkan terpisah oleh penjaga. Mereka juga sering bertengkar sendiri, entah apa alasannya. Setiap hari mereka hanya saling menyalahkan satu sama lain, dan Inarus tetap menyuruh Amophis untuk segera mengakui siapa sebenarnya dalang di balik semua ini, agar mereka bisa segera bebas. Inarus juga mengatakan kepada Amophis bahwa dia telah ditipu mentah-mentah oleh para komplotan yang menyuruhnya. Tapi Amophis tetap percaya bahwa mereka akan segera menolongnya. Sementara itu, pendeta Kimoni yang mengetahui bahwa Amonhotep belum mati mulai gelisah dan mengungkapkannya kepada Anikmaho. Dia juga khawatir karena tak ada berita tentang Amophis sama sekali. Dia menghilang tanpa jejak begitu saja. Anikmaho lalu menyuruh Kimoni untuk segera mencari keberadaan Amophis dimanapun sampai ketemu, dan jangan sampai dia membuka mulut. Karena jika dia membuka mulut, pasti mereka akan terkena masalah yang sangat besar. Anikmaho juga berpikir bahwa selama belum ada tindakan kepada mereka, berarti belum ada orang yang tahu. Maka dari itu dia menyuruh Kimoni agar segera mencari Amophis dan menyuruhnya agar tetap membungkam mulutnya kepada Amonhotep. Sementara itu Mimi Sapu menjenguk Yusuf di penjara dan mengantarkan surat dari Rodamun untuk kepala penjara. Rodamun mengatakan dalam surat itu agar menghormati Yusuf karena dia adalah orang yang bijak dan baik hati. Mimi Sapu juga memberikan makanan kepada Yusuf yang langsung diberikan kepada seluruh penghuni penjara oleh Yusuf. Kemudian Yusuf menyuruh semua tahanan agar membersihkan penjara yang begitu kumuh dan kotor, agar mereka bisa hidup lebih layak di dalam. Awalnya para tahanan malah mentertawakan ajakan Yusuf, karena jika tahanan itu bersih, maka mereka akan merasa betah di dalam dan tidak ingin keluar dari sana. Dan pada akhirnya mereka pun mau membersihkan penjara itu karena kata-kata Yusuf membuat mereka sadar. Kejadian itu disaksikan oleh Kidamen yang mulai tertarik dengan Yusuf yang bisa membuat seisi penjara menjadi nyaman. Mimi Sapu yang sudah sampai di istana langsung mengatakan kepada Rudamon bahwa Yusuf sangat gembira karena penjara Zawiyah jauh lebih baik daripada penjara Zulaiha. Tak sangka Kalimama mendengar ucapan itu dan langsung melaporkannya kepada Zulaiha. Itu membuat Zulaiha akan membuat penjara itu bagaikan neraka bagi Yusuf sampai dia jera dan meminta dibebaskan dari penjara. Zulaiha lalu menulis surat kepada Kidamen jika dia mengirim Yusuf ke penjara agar dia bisa mematuhi perintahnya. Tapi jika dia tetap tidak mematuhi perintahnya, dia harus dihukum seberat-beratnya. Surat itu pun langsung disampaikan Kidamen kepada Yusuf. Dan Yusuf tetap menolak karena ia akan lebih suka tinggal di penjara daripada istana Zulaiha. Sementara itu Kimoni mulai mencari keberadaan Amophis di istana Amonhotep dan juga di rumahnya. Akan tetapi keluarganya juga tidak mengetahui kabar dari Amophis sampai saat ini. Sedangkan di penjara Amophis dan Inarus mulai berdebat yang pada akhirnya mereka berkelahi. Perkelahian itu membuat Yusuf menyuruh mereka untuk segera mengakhirinya dan menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Amophis langsung menceritakan bahwa mereka berdua berusaha akan membunuh Amonhotep. Akan tetapi karena kecerobohan Inarus, mereka berdua gagal dan dipenjarakan di istana. Inarus kembali menyuruh Amophis untuk segera mengakui dan membuka mulut siapa sebenarnya dalang dari rencana pembunuhan Amonhotep itu. Namun Amophis tetap saja akan tutup mulut agar keluarganya baik-baik saja. Yusuf langsung bisa menebak bahwa semua itu pasti perbuatan para pendeta kuil Amun karena mereka adalah orang-orang yang tak pernah mengenal belas kasihan. Amophis yang mulai ketakutan pun langsung mengatakan bahwa bukan mereka dalang dari semua ini. Sementara itu, para penghuni istana Potifar mulai mengirimkan baju yang layak serta beberapa makanan untuk dikirim ke penjara. Zulaiha yang tidak mengetahui hal itu pun langsung memarahi Kalimama karena menurutnya Yusuf dipenjara supaya ia menuruti perintahnya bukan malah untuk bersenang-senang.
Dia juga akan membuat penjara itu layaknya neraka bagi Yusuf. Pendeta Kimoni yang terus mencari keberadaan Amophis sampai di penjara Zafira dengan menyamar sebagai orang biasa dan mengaku sebagai saudara Amophis. Hal itu langsung membuat penjaga langsung melaporkannya kepada Kidamen. Karena jika ada yang mencari keberadaan Amophis, dia harus segera melapor kepada Putifar. Kimoni langsung ditangkap oleh para penjaga dan dibawa masuk secara paksa. Dan pada akhirnya, para penjaga mengetahui bahwa dia adalah seorang pendeta kuil Amun dan mempertanyakan kenapa seorang pendeta menanyakan keberadaan seorang tahanan penjara. Kimoni akan melaporkan kejadian ini kepada Anik Maho, akan tetapi Kidamen malah mengatakan bahwa Kimoni tidak akan bertemu lagi dengan Anik Maho dan akan menjadi tamunya mulai dari sekarang. Putifar yang mengetahui berita itu pun langsung menuju penjara untuk segera menginterogasi ulang Amophis dan Inarus. Setelah Putifar mengetahui bahwa yang mencari Amophis adalah Kimoni, pendeta kuil Amun, dia mulai yakin bahwa kuil Amunlah yang berada di balik rencana pembunuhan Amonhotep. Kemudian Putifar menanyakan kepada Amophis dan Inarus, kenapa pendeta Kimoni mencari mereka berdua dan apa hubungannya dengan mereka. Karena mustahil jika tiba-tiba Kimoni mencari Amophis jika tanpa sesuatu alasan. Amophis yang tak mau mengaku dan berbicara dicambuk oleh penjaga hingga akhirnya dia mengaku bahwa dalang dari semua ini adalah Anik Maho yang menyuruhnya untuk meracuni Amonhotep. Amophis juga mengaku bahwa dia yang mengajak Inarus untuk bekerja sama meracuni makanan dan minuman Amonhotep. Tapi Inarus akhirnya tidak melakukan rencana itu karena ia takut jika gagal membunuh Amonhotep dia akan dihukum sangat berat. Putifar lalu akan berencana menemui Amonhotep dan akan melaporkan kejadian yang sudah terbongkar itu kepadanya. Tapi sebelum dia pergi dari penjara, dia menyempatkan untuk melihat keadaan Yusuf yang telah membuat seisi penjara menyukainya. Putifar pun mengungkapkan bahwa Yusuf sangat mencintai kalangan tertindas dan menentang penguasa yang angkuh. Kemudian saat Putifar melaporkan masalah kepada Amonhotep, Amonhotep langsung berencana akan membunuh para pendeta di hadapan para warga Mesir. Namun cara itu dicekal oleh Amonhotep muda yang tak ingin adanya pertumpahan darah. Jika para pendeta akan dibunuh di hadapan para warga, maka semua warga akan menganggap Amonhotep memusuhi dewa mereka dan akan terjadi peperangan yang tidak bisa dihindarkan. Akhirnya Putifar mengusulkan agar Amophis mengakui di hadapan para pendeta dan Anik Maho agar semua orang percaya jika para pendeta lah yang berniat akan membunuh Amonhotep. Usulan itu pun langsung disetujui Amonhotep dan menyuruh agar segera mengadakan sebuah pertemuan dengan mereka.